Ini adalah sebuah kisah tentang seorang wanita diganggu oleh sosok misterius yang hanya muncul saat lampu dimatikan. Begini kisah selengkapnya. Angin sore berembus lembut saat Laras menuruni tangga apartemen tua dengan 2 kardus terakhir di tangannya. Hari itu langit mendung dan hujan tipis baru saja reda. Ia menghela napas panjang, lalu menatap bangunan 3 lantai yang kini resmi menjadi rumah barunya. Unit kecil di pojok lantai 2 itu memang tak terlalu menarik. Lantainya kusam, cat dindingnya mengelupas di beberapa sisi, dan lorong menuju kamarnya terlalu sempit untuk dilalui 2 orang berdampingan. Tapi harga sewanya murah, dan yang lebih penting, ia bisa tinggal sendiri. Setelah putus dari tunangannya 3 bulan lalu, Laras hanya ingin tempat yang tenang. Tak ada suara lelaki marah, tak ada tangis malam hari, tak ada kenangan yang menempel di dinding kamar lama. Di dalam, ia menatap barang sekenanya. Dapur mungil, 1 kamar tidur, dan ruang tamu yang hanya muat 2 kursi. Meski sederhana, Laras merasa cukup. Hari pertama berlalu biasa saja. Malam itu, ia mandi air hangat, lalu membuat teh chamomil sebelum duduk di atas kasur barunya. Lampu kamar remang-remang, berwarna kuning tua, menggantung dari langit-langit dengan suara berdesir halus. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat ia mematikan lampu dan mencoba tidur. Hening. Awalnya Laras memejamkan mata dengan tenang. Tapi entah kenapa, tubuhnya terasa tidak nyaman. Seolah ada sesuatu yang memperhatikannya. Ia membuka mata. Gelap. Ia mencoba mengabaikannya dan menarik selimut hingga ke leher. Tapi justru saat itulah ia mendengarnya. Napas berat, pelan, dalam. Seperti seseorang berdiri di dekat pintu dan mengamati. "Halo," bisik Laras pelan, dengan suara yang bahkan ia sendiri nyaris tak dengar. Tak ada jawaban, tapi napas itu tetap terdengar. 1, 2, 3 detik, lalu hening. Dengan jantung berdegup cepat, Laras menyalakan lampu samping tempat tidur. Ruangan itu langsung terang, kosong. Tak ada siapapun. Tak ada suara apapun. Ia berdiri pelan, berjalan ke pintu kamar, membuka perlahan dan melihat ke ruang tamu. Tak ada yang aneh. Hanya keheningan malam, seperti seharusnya. "Halusinasi kali ya?" gumamnya, berusaha meyakinkan diri. Tapi malam berikutnya, hal itu terjadi lagi. Dan lagi. Setiap kali lampu kamar dimatikan, suara napas berat itu kembali. Konsisten. Selalu dari arah yang sama. Pojok kiri kamar, dekat lemari tua yang ia bawa dari rumah orang tuanya. Namun begitu lampu dinyalakan, suara itu hilang. Seolah tak pernah ada. Di hari keempat, Laras mulai tidur dengan lampu menyala. Ia merasa konyol, tapi apapun lebih baik daripada mendengar suara itu dalam kegelapan. Saat pagi datang, ia selalu berpikir dirinya hanya lelah. Trauma masa lalu mungkin membuat pikirannya bermain-main. Tapi, di dalam hatinya, ia tahu itu bukan mimpi, itu nyata. Dan sosok itu masih ada di sana, menunggu. Di dalam gelap. Sudah seminggu Laras tinggal di apartemen itu, dan tidur dengan lampu menyala telah menjadi kebiasaan baru. Setiap malam, ia memeriksa semua saklar dan memastikan tidak ada sudut yang terlalu gelap. Bahkan, ia membeli lampu tidur kecil berbentuk bulan sabit yang diletakkan di dekat kepala tempat tidur, sekadar menenangkan hati. Tapi malam itu, listrik padam. Hujan deras mengguyur sejak sore. Langit kota seakan ditelan malam lebih cepat dari biasanya. Angin menggoyangkan jendela tua apartemen, menciptakan suara berderak yang menggigit suasana.
Laras sedang menyikat gigi saat semuanya tiba-tiba gelap total. Lampu mati, kipas berhenti, bunyi elektronik berhenti. Ia berdiri kaku di kamar mandi. Air dari keran masih mengalir, tapi dadanya mulai sesak. Dalam hitungan detik, ia buru-buru meraba-raba handphone di rak samping, menyalakan senter. Seketika cahaya putih kecil dari ponsel menerangi wajahnya yang pucat di cermin. Matanya langsung terarah pada pojok ruangan. Tidak ada siapa-siapa, tapi tubuhnya merinding. Sambil mengelap wajah, Laras keluar dari kamar mandi, masih dengan senter di tangan. Begitu masuk kamar tidur, langkahnya terhenti. Di dinding dekat lemari, tempat biasa suara napas itu terdengar, ada bayangan. Tinggi, diam, tidak bergerak. Padahal tidak ada benda yang bisa menciptakan bentuk seperti itu. Tidak ada gantungan baju, tidak ada kursi, hanya tembok kosong. Dengan tangan gemetar, ia mengarahkan senter ke sana. Bayangan itu menghilang, seperti tertelan cahaya. Laras membeku, lalu perlahan mundur, meraih lilin darurat dari laci. Tangannya gemetaran saat menyalakannya. Begitu cahaya kuning kecil itu menyala, suasana menjadi sedikit lebih hangat. Tapi hatinya tidak. Ia tahu, sesuatu memang ada di sana. Bukan khayalan, bukan halusinasi. Keesokan harinya, ia memeriksa tembok itu saat siang terang. Ia menepuknya, mengetuk, bahkan memeriksa bagian belakang lemari. Tidak ada apa-apa. Tapi entah kenapa, bagian itu selalu lebih dingin daripada bagian lain di kamar. Seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa dilihat dengan mata biasa. Malam berikutnya, saat lampu sudah kembali normal, ia mencoba eksperimen kecil. Ia mematikan lampu selama 5 detik, lalu cepat-cepat menyalakannya lagi. Awalnya, tak terjadi apa-apa. Tapi di percobaan ketiga, ia mematikan lampu. Dan sebelum ia menyalakannya kembali, ia merasakan napas di belakang lehernya. Panik, ia menyalakan lampu secepat mungkin. Dan kembali, ruangan itu kosong. Namun kali ini, ada bekas telapak tangan samar di cermin lemari. Seolah seseorang berdiri di sana dan mencoba menyentuh kaca dari dalam. Laras tidak tidur malam itu. Ia hanya duduk di pojok tempat tidur, menggenggam lilin sambil memandangi pojok tembok. Takut untuk menutup mata. Takut kalau begitu ia melakukannya, sosok itu akan lebih dekat dari sebelumnya. Hari demi hari Laras berjalan seperti bayangan dirinya sendiri. Kantor, rumah, makan seadanya. Dan malam yang tak pernah benar-benar membawa tidur. Teman-temannya mulai bertanya kenapa ia terlihat pucat dan murung. Tapi apa yang bisa ia katakan? Kalau ada sosok tak dikenal di kamarnya, yang hanya muncul saat lampu mati, ia sendiri pun mulai mempertanyakan kewarasannya. Sampai suatu malam, Laras memutuskan untuk membuktikannya. Kalau sosok itu nyata, pasti bisa terekam. Ia meminjam kamera night vision milik rekannya yang hobi membuat vlog horor. Katanya, kamera itu bisa merekam dalam gelap total. Malam itu, Laras menyiapkan kameranya di tripod kecil, mengarah langsung ke pojok kamar, tempat di mana bayangan itu biasa muncul. Ia memastikan baterai penuh, kartu memori kosong, dan posisi stabil. Sebelum tidur, ia menekan tombol rekam, lalu mematikan semua lampu. Ruangan gelap gulita. Hanya detak jarum jam dan napasnya yang terdengar. Ia menarik selimut, berusaha tidak memejamkan mata, tapi rasa lelah menenggelamkannya perlahan. Dalam kantuk yang berat, ia sempat merasa ada suara napas lain yang bukan miliknya. Pagi harinya, Laras langsung bangun dan memeriksa rekaman. Detik pertama, kosong. Menit kelima, tetap tak terjadi apa-apa. Menit ke-12, bayangan itu muncul.
Perlahan, dari sisi kiri frame, sebuah siluet hitam tumbuh dari lantai, seperti asap yang berkumpul menjadi bentuk tubuh. Tingginya melebihi pintu kamar. Tak ada wajah, hanya hitam, gelap pekat, seperti menyerap cahaya di sekitarnya. Laras menahan napas, menyaksikan di layar kecil kamera bagaimana sosok itu bergerak lambat ke arah tempat tidurnya. Ia melihat dirinya sendiri di video, tertidur memeluk selimut. Sosok itu berdiri tepat di sisi kasur. Lalu, dengan gerakan nyaris tak terlihat, ia menunduk dan menyentuh kepala Laras yang tertidur. Detik berikutnya, kamera mati sendiri. Gemetar, Laras hampir menjatuhkan alat itu dari tangannya. Jantungnya berpacu. Ini bukan mimpi. Bukan halusinasi. Ia benar-benar disentuh. Hari itu ia mengambil cuti. Ia menyalakan semua lampu di rumah, menutup jendela dengan tirai tebal, dan bahkan menyalakan radio untuk membuat suara konstan. Tapi yang paling membuatnya takut bukan hanya sosok itu, melainkan fakta bahwa meskipun lampu dinyalakan sejak pagi, lemari di pojok itu kini terbuka sedikit. Padahal malam sebelumnya, ia ingat betul telah menguncinya rapat. Setelah melihat rekaman itu, Laras tak lagi merasa aman. Bahkan di bawah cahaya, ia pindahkan tempat tidurnya ke ruang tamu, jauh dari kamar. Tapi malam itu, saat ia mulai terlelap di bawah lampu terang, napas berat itu terdengar lagi. Bukan dari pojok kamar, dari belakang sofa. Laras melonjak bangun, menyalakan semua lampu, memeriksa ruangan. Tak ada apa-apa. Tapi perasaannya berkata lain. Sesuatu sedang mengikutinya. Ia segera mengemasi pakaian seadanya dan pergi ke rumah sepupunya, Dina, yang tinggal 15 menit dari apartemen. Rumah Dina hangat, cerah, penuh suara. Laras merasa sedikit lebih tenang. Malam itu, ia tidur di kamar tamu rumah Dina. Lampu menyala, pintu dikunci. Tapi saat larut malam, lampu kamar tiba-tiba mati sendiri. Laras terbangun dalam gelap, panik meraba-raba ponselnya. Lalu ia mendengarnya lagi. Napas itu dekat di dalam ruangan. Ia menyalakan senter dan menemukan bekas tapak hitam di karpet putih kamar Dina. Panjang, tidak seperti telapak manusia. Paginya, ia bertanya kepada Dina apakah terjadi pemadaman listrik. Dina menggeleng. Lampu di seluruh rumah tidak mati sama sekali, hanya kamar tamu. Laras menunduk, menggigit bibir. Sosok itu tak hanya terikat pada kamar. Ia mengikutinya. Laras mulai mencari tahu tentang unit apartemen yang ia sewa. Ia kembali ke gedung dan bertanya diam-diam pada satpam lama. Setelah beberapa pancingan, satpam itu akhirnya bercerita. Dulu pernah ada penyewa perempuan tinggal di unit yang sama dengan Mbak. Orangnya tertutup, jarang keluar. Suatu malam kami temukan dia meninggal di kamar, bunuh diri. Tapi anehnya, mayatnya ditemukan dalam posisi berdiri menghadap tembok dengan semua lampu padam, kecuali satu lilin kecil di pojok ruangan. Laras membeku. Kenapa saya nggak diberitahu dari awal? Satpam mengangkat bahu. Itu bukan wewenang saya, Mbak. Lagian, manajemen nggak mau bikin orang takut. Laras pulang ke apartemennya dengan kepala berputar. Lilin, tembok, gelap. Sosok itu. Semua mulai tersambung. Ia yakin sosok itu berasal dari kejadian masa lalu. Dan entah kenapa, sekarang mengincarnya.
Di malam ketujuh sejak rekaman itu, Laras melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Siluet bayangan itu muncul bahkan saat lampu menyala. Bayangan tinggi, berdiri di cermin lemari, padahal tak ada siapapun di depannya. Laras tidak lagi membedakan mana siang dan malam. Cahaya tak menjamin rasa aman. Bahkan dalam terang, ia tahu sosok itu masih menatap. Di sore yang lembab dan mendung itu, ia mencoba bersikap normal, mencuci pakaian, menyeduh kopi, menonton TV. Tapi semua terasa hampa. Kepalanya penuh pikiran, tubuhnya lelah, tapi ia tak bisa berhenti waspada. Lalu, malam datang. Langit gelap. Petir sesekali menyambar di kejauhan. Laras telah menyiapkan segala hal. 2 lampu meja menyala, lilin di setiap sudut, senter dan power bank di dekat kasur, bahkan alarm cahaya otomatis yang akan menyala jika ruangan menjadi terlalu gelap. Ia duduk di ruang tamu, enggan masuk kamar. Matanya terus menatap jam dinding. Pukul 22.44. Tiba-tiba, seluruh lampu padam. Bunyi klik dari meteran listrik menyentak jantungnya. Laras membeku, lalu berlari mengambil senter. Tapi, tidak menyala. Power banknya mati. Semua peralatan lumpuh. Tak ada lilin yang sempat dinyalakan. Semuanya hanya bayangan. Dan di tengah pekat itu, napas itu terdengar. Lagi. Tapi kali ini, lebih dekat, lebih dalam, lebih berat. Seolah berdiri tepat di belakangnya. Laras tak bisa bergerak. Tubuhnya menegang. Suara napas itu kini terdengar seperti menghirup rasa takutnya. Perlahan, ia merasakan hembusan dingin menyentuh tengkuknya. Laras ingin berteriak, tapi tak bisa. Ingin lari, tapi lututnya lemas. Lalu, sesuatu menyentuh pipinya. Dingin, kasar, dan nyata. Dalam kepanikan, ia berlari membabi buta ke kamar mandi, mengunci diri, dan mencari korek. Ia nyalakan lilin kecil di atas wastafel. Cahaya kuning pucat menari di dinding keramik. Hening, hanya detak jantungnya dan bisikan yang tak ia pahami. Gelap. Jangan tinggalkan aku. Laras mematung. Itu bukan suara napas. Itu suara seorang perempuan. Lirih, patah. Seperti berasal dari dasar perut seseorang yang terlalu lama sendiri. Dengan tubuh gemetar, Laras menatap cermin. Lilin di depannya redup, tapi dalam pantulan kaca, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam berdiri di belakangnya. Tinggi, tak berkaki, tak berwajah, tapi mata, 2 titik merah menyala, terlihat menatap langsung ke dalam dirinya. Dan saat lilin itu padam tertiup angin yang tak ada, semua menjadi hitam. Pagi menjelang, tapi Laras tidak bangun. Tetangga yang tinggal di unit sebelah mulai curiga saat mencium bau gosong samar dari lorong. Mereka mengetuk pintu, lalu memanggil satpam. Saat pintu berhasil dibuka, mereka menemukannya terlentang di kamar mandi. Tubuh Laras dingin, pucat, tapi masih hidup, nyaris tak sadarkan diri. Di tangannya, lilin yang meleleh hingga ke kulit. Di dinding kamar mandi, ada tulisan dengan arang hangus. Gelap itu bukan ruang kosong. Dia menunggu. Setelah dibawa ke rumah sakit dan sadar, Laras menolak bicara. Tatapannya kosong. Ia tak menjawab pertanyaan dokter, tak menanggapi sahabatnya, bahkan menolak pulang. Tapi di dalam dirinya, Laras sadar satu hal.
Selama ia hidup dalam terang, ia aman. Ia mulai menyusun rencana. Ia tak bisa terus lari. Ia harus mengurung sosok itu atau mengusirnya. Ia kembali ke apartemen dengan perlengkapan baru. Lampu darurat otomatis di setiap sudut, sensor gerak yang memicu cahaya LED, lilin aromaterapi khusus pemanggil roh, hasil konsultasi dengan seseorang dari komunitas metafisik online, dan yang paling penting, kamera night vision berdaya baterai mandiri. Ia menulis sebuah catatan, diselipkan di bawah bantal. Kalau aku tidak selamat malam ini, bakarlah seluruh ruangan kamar ini. Jangan biarkan kegelapan bertahan. Malam itu, ia sengaja mematikan semua lampu, membiarkan kegelapan menelannya, dan menunggu. Hanya cahaya kamera yang menyala, merekam, hening. Lalu suara itu datang lagi. Tapi Laras tidak melarikan diri. Ia duduk tegak di atas kasur, menatap ke arah pojok. Bayangan itu muncul, tumbuh seperti kabut hitam, lalu memadat menjadi bentuk tinggi menjulang. Tak memiliki wajah, hanya dua mata merah membara. "Apa maumu?" Suara Laras pecah tapi tegas. Bayangan itu bergerak, lambat, mendekat. Tak menyentuh, hanya berdiri tepat di hadapannya. Laras menyalakan lilin roh. Api biru menyala. Aroma kayu manis dan tanah basah memenuhi udara. Sosok itu bergetar. Seolah tak nyaman, tapi tidak pergi. Lalu ia berbicara. Suaranya terdistorsi, pecah seperti kaset rusak. "Aku ditinggal, gelap, satu-satunya rumah." Laras meneteskan air mata, bukan karena takut, tapi karena saat itu ia mengerti. Sosok itu bukan pembunuh, bukan iblis. Ia adalah sisa dari jiwa yang tak sempat pergi, terperangkap dalam gelap saat kematian datang tanpa cahaya. Dan kini, ia ingin Laras menemaninya. Selamanya, Laras berdiri, membawa lilin ke pojok kamar, menatap sosok itu, dan berbisik, "Kau bukan rumahku, dan aku bukan milikmu." Ia tiup lilin itu, gelap, total, tetapi tidak ada suara, tidak ada napas, tidak ada langkah, hanya hening. Dan saat Laras menyalakan kembali lampu, bayangan itu hilang. Lemari di pojok hangus sebagian. Di dindingnya muncul bekas tangan hitam seperti bekas terbakar, lalu menghilang perlahan, seperti kabut pagi yang tersapu matahari. 2 bulan kemudian, unit apartemen itu disewakan kembali. Seorang wanita muda membawa koper besar, tersenyum pada satpam, dan berkata, "Semoga tempat ini lebih tenang daripada tempat lama saya." Malam pertama di sana, ia mematikan lampu dan bersiap tidur. Tapi tak lama, nafas berat terdengar dari pojok kamar.